Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi nih bersama saya Hafifah Salsa Yunizar dari Institut Agama Islam Al-Ghoroba dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Balik lagi nih. Di kesempatan kali ini kita mau bahas berbincang-bincang mengenai muslimah dan pendidikan. Nah, di sini Hafifah udah bersama salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Al-Ghoroba, yaitu ada Kak Arahimatul Insan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hai Kak Insan. Hai. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih udah mau datang, udah mau hadir buat aku tanya-tanya nih mengenai muslimah dan pendidikan gitu kan. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Kak Insan? Ya, sekarang kesibukannya kuliah ya. Oh iya, Kuliahnya bener. pasti kuliah. Kuliah, Kalau terus? kerja belum. Oh belum. Terus bagaimana sih pendapat Kak Insan nih mengenai dunia pendidikan di Indonesia khususnya untuk para muslimah? Itu gimana? Kalau dunia pendidikan di Indonesia kayaknya masih ini ya. Masih jauh dari kata sukses. Sukses. Ya, kita jangan ngambil contoh dari yang jauh-jauh aja. Di sini di sekitar sini aja kita di Jakarta masih banyak tuh ya. Iya. Anak yang mereka masih nggak bisa sekolah, Karena faktor ekonomi. bisa mungkin. faktor ekonomi juga, Iya. bisa dari kemauan juga. Iya sih. Karena kan ya ekonomi juga nggak menjamin dia bakalan dapat menerima pendidikan yang layak gitu. Jadi pendidikan di Indonesia ini mungkin harus lebih diperbaiki lagi, apalagi dari segi pengajarnya. Iya. Terus aku dengar katanya Kak Insan juga salah satu duta pendidikan di Institut Agama Islam Al-Ghoroba ya untuk Iya, periode betul sekali. 2022-2023. Iya benar. Itu gimana tuh Kak Insan? Udah ngejalanin kegiatan apa aja itu kalau boleh tahu? Ya kalau untuk saat ini kita belum, sebenarnya udah ada program, cuma dari programnya itu belum dijalanin, masih dalam proses. Iya. Oke. Kan juga banyak nih ya Kak Insan, para anak muda yang mereka tuh sekolah juga ada tadi yang faktor ekonomi, karena kemauan, terus faktor lingkungan gitu kan. Terus Kak Insan greget gak sih kayak pengen narik mereka tuh supaya ayo nih kita belajar lagi buat memajukan bangsa ini gitu kan, apalagi tadi kayak Kak Insan kan kurang sukses gitu. Kita kan pengen nih negara kita maju kayak negara-negara lain yang pendidikannya tuh udah mencukupi lah kayak gitu. Ada nggak sih Kak gitu? Kalau untuk buat narik semua atau ya pemuda-pemudi di Indonesia untuk sekolah kayaknya nggak terlalu efektif ya. Mungkin di Indonesia ini kita bisa ajak mereka untuk ya minimal kita baca dulu lah ya. Oh, iya. Gitu kan, kita budayakan Membaca buku. Jadi di Indonesia kita ini kurang banget dari membacanya. Betul. Apalagi sekarang kita kan mahasiswa. Iya. Mahasiswa tuh harus banyak-banyak baca. Gitu. Ada satu dosen yang bilang, kamu baca aja buku apa aja terserah. Kalau kamu mau baca komik, minimal komik deh baca. Yang penting kamu baca buku, udah gitu. Iya. Kan karena dari situ kita bisa terbiasa, kita bisa bangun habit. Jadi kita bisa dari membaca itu kita kan bisa tahu dunia lebih luas gitu. Dunia di genggaman kita gitu. Masya Allah. Benar-benar. Iya sih, aku juga pernah ada dari dosen juga nyampein bilang kalau lebih baik tuh kayak apa-apa kita dibaca dulu, jangan langsung ibaratnya kayak gegabah gitu lah kayak gitu. Banyak tanya tapi nggak banyak baca. Iya. Selain membaca, apalagi Kak kira-kira? Apakah cuman hanya membaca kah? Kalau untuk saat ini karena membaca juga kayaknya berat banget ya. Iya. Karena Saya dari pengalaman juga kayaknya baca satu lembar aja tuh kayak udah males ngantuk. Ngantuk Tahu-taunya udah tidur gitu. Jadi untuk saat ini mungkin lebih ditekankan ke membaca dulu aja sih. Karena kan apa ya, dari kita untuk sekolah
kita masuk ke sekolah aja Harus itu kenal huruf. benar, Ya, itu. benar itu karena kita harus belajar baca dulu, Oke, baru oke. keterima, baru boleh masuk SD. Oke, Itu oke, Kak sekarang Insan. pendidikan di Indonesia tuh kayak gitu. Oke, oke. Jadi Oke. anak kecil yang apa ya, mereka masih terbilang usia dini itu seperti udah dipaksa buat belajar. Oke, Kak Insan tahan dulu ya. Oke teman-teman, nanti kita balik lagi ya. Oke nih teman-teman, balik lagi. Oke Kak Insan, tadi kan bahas selain baca gitu kan. Terus ada nggak sih Kak Insan tuh punya niatan membangun entah rumah baca kah atau rumah apa gitu untuk merekrut anak-anak yang tadi kita udah bilang kayak mereka yang putus sekolah gitu. Terus juga ada karena faktor ekonomi gitu. Terus kan juga di era sekarang kan di tahun ini katanya ekonomi itu lagi sulit ya. Iya. Ada nggak Kak Insan kira-kira untuk bikin salah satu wujud itu? Ya kalau keinginan sih pasti ada ya. Karena saya juga ya selaku duta pendidikan ya pasti ada keinginan seperti itu. Cuma kan dari kita nggak bisa bangun sendiri. Iya betul. Pasti kita juga butuh dukungan iya. dari berbagai pihak. Jadi mungkin sebelumnya di kampus ini juga pernah ada rumah baca, kurang tahu juga ya masih berjalan atau enggak sekarang. Cuma untuk saat ini kalau emang boleh, kalau emang bisa, kita juga pengen ngembangin lagi itu rumah baca. Karena kan itu membaca itu penting banget. Jadi kita bisa tahu apa yang sebelumnya kita nggak tahu dari membaca gitu. Pasti dukungan itu perlu ya. Ya perlu Dari pihak kampus, entah itu dari pihak luar juga bisa, masyarakat. Itu dukungan butuh sekali. Jadi Kak Insan punya niat gitu ya. Pasti punya itu. Aku sih juga pengen ya Kak, kayak bikin entah rumah baca gitulah atau kayak tempat les atau enggak kayak pengen ngajak anak-anak tuh yang pendidikannya tuh kurang gitu kan. Bisa kerjasama kita. Iya, kayak Kita aku juga salah satu cita-citaku tuh kayak pengen jadi guru gitu. Entah kenapa menurut aku guru itu tuh kayak dia tuh berkah aja gitu loh. Banyak ilmu, banyak yang doain gitu kan. Karena juga dari guru kan ibaratnya kita juga tahu akan banyak hal gitu. Guru kan nggak juga cuman bukan di sekolah atau di universitas atau di madrasah. Guru itu juga di rumah juga ada seorang guru. Itu kan itu orang tua gitu kan. Apalagi di era sekarang itu kan orang tua kan juga banyak yang kurang untuk mendidik anaknya karena sekarang semua udah terpatokan dengan gadget nggak sih Kak? Iya, sekarang juga udah banyak sih orang tua yang dia emang beralih ke bimba atau bimbel gitu. Oh iya betul sih gitu. Itu tapi menurut saya buat anak kecil yang dia masih usianya masih terbilang dini ya sekitar 3, 4, 5 tahun itu usia-usia mereka itu usia-usia bermain, bukan usia belajar. Jadi kalau ada sekolah yang mereka itu mematokkan siswanya dari segi umur itu kayaknya kurang bagus. Kurang bagus menurut saya. Ini menurut saya pribadi. Karena ya itu masa bermainnya mereka akan terganggu. Iya, betul. Karena kan setiap anak itu tiap umur mereka, usia mereka itu ada fase-fasenya. Jadi umur 3 sampai 5 tahun itu mereka fasenya bermain. Begitu juga umur 6 tahun itu mereka masih fase bermain tapi sudah boleh diperkenalkan dengan belajar gitu. Oke, tahan dulu Kak Insan. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, balik lagi nih.
Oke, boleh dilanjut Kak Insan? Tadi umur 6 tahun itu kita anak gitu masih dalam fase bermain, tapi boleh diperkenalkan dengan belajar. Atau seperti ini, diperkenalkan dengan ya baca tapi baca yang ringan. Mengenai huruf, Iya, mengenai huruf, angka, warna gitu ya, kan. jadi Ya. di Bimba kan sering ini ya, kita kenal dengan istilah calistung. Jadi ya diajar membaca, menulis, dan berhitung, Oke, gitu. Oke nih, Kak Insan, aku ada yang kelewatan satu pertanyaan tadi. Aku juga pernah dengar atau baca di sosial media mengenai salah satu institut gitu. Dia mempunyai peraturan mahasiswanya itu khususnya untuk muslimahnya gitu ya. Untuk muslimnya itu yang tidak boleh bercadar atau melepas cadar. iya. Itu tanggapan Kak Insan seperti apa? Sebenarnya itu kurang etis juga ya. Ini menurut saya pribadi, tapi jangan dijudge. Karena pendidikan itu hak semua orang ya. Hak semua orang, hak laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam mengenyam pendidikan itu mereka boleh gitu ya. Jadi pendidikan itu tidak membatasi dari bagaimana seseorang berpakaian. Tidak membatasi bagaimana seseorang berpakaian selama dia berpakaiannya masih rapi dan sopan gitu. Jadi kalau untuk peraturan yang nggak membolehkan kita bercadar atau apalagi kita yang muslimahnya pakai jilbab lebar Ya, gitu, apa pakai gamis gitu. iya rasis banget orang kayak gitu ya. Itu kurang bagus sih menurut saya ya. Karena pendidikan harusnya nggak kayak gitu, ya. gitu. Selagi pakaiannya masih sopan. Iya, menurut kalau kita masih mah sopan, boleh-boleh kenapa aja. enggak Iya, gitu? iya. Kenapa harus milih-milih dari segi cara seseorang berpakaian? Padahal semua orang kan berhak menerima pendidikan. Makasih Kak Insan untuk waktunya. Ya, Udah makasih juga. aku tanya-tanya gitu. Oke teman-teman, jadi dari kesimpulan mengenai perbincangan malam hari ini bersama Kak Insan, di sini yang Habibah tangkap bahwa pendidikan itu emang penting gitu. Terus juga untuk yang tadi mengenai tentang kemuslimahan itu juga seharusnya nggak perlu untuk dibeda-bedakan atau untuk diperdebatkan lagi gitu, karena sekarang nggak etis juga gitu kan, karena sekarang ini kita tuh nggak harus lagi untuk bahas mengenai yang kayak cara berpakaian gitu kan. Jadi kita di sini tuh bahasnya itu bagaimana mengatasi pendidikan untuk saat ini gitu. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.